Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmanul Hakim. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati, Cyber Cirebon. Insyaallah di video kali ini saya akan menyampaikan tentang tema yaitu mengenal guru, yang berkaitan dengan rincian definisi, tugas dan fungsi, dan yang B, kewajiban dan hak. Baik. Definisi guru. Guru adalah individu yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik, siswa ataupun siswi dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan seorang guru tidak hanya bertanggung jawab dalam mentransfer ilmu atau membagikan ilmu pengetahuan, tapi juga dalam membentuk karakter, sikap, sopan santun, dan nilai-nilai moral peserta didik, siswa ataupun siswi. Dan dalam konteks yang lebih luas, guru juga berperan sebagai fasilitator dalam membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan sosial. Tugas guru yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Jadi guru harus membuat perencanaan yang matang tentang apa yang akan diajarkan, metode yang akan digunakan, dan hasil yang ingin dicapai. Dan rencana pembelajaran ini mencakup kurikulum, materi ajar, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Jadi dalam proses pengajaran, guru harus mampu mengelola kelas, menyampaikan materi pelajaran dengan baik dan menarik, serta menggunakan metode-metode yang sesuai agar peserta didik dapat memahami materi dengan maksimal ataupun optimal. Yang ketiga adalah mengevaluasi pembelajaran. Guru harus melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta didik. Evaluasi ini dapat berupa tes, tugas, atau observasi untuk menilai sejauh mana peserta didik memahami materi yang diajarkan. Yang keempat adalah membimbing dan mengarahkan. Guru berperan penting dalam membimbing peserta didik, baik dalam aspek akademis maupun non-akademis. Dan juga mereka membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar, serta memberikan arahan dalam pengembangan bakat dan minat. Yang kelima, yang paling penting adalah menjadi suri toladan, menjadi contoh yang baik. Jadi seorang guru harus menjadi contoh yang baik dalam hal apapun itu. Salah satunya adalah etika, sikap, sopan santun, dan perilaku. Dan juga sebagai figur otoritas, guru memegang peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Yang keenam adalah mengembangkan diri. Guru juga dituntut untuk harus mengembangkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi ajar, pedagogi, maupun teknologi pendidikan. Dan ini dilakukan melalui pelatihan, penelitian, atau belajar mandiri, otodidak. Selanjutnya adalah fungsi guru. Fungsi guru yang pertama adalah fungsi edukatif. Yaitu fungsi utama seorang guru adalah mendidik peserta didik, bukan hanya sebagai intelektual, tetapi juga segi moral dan spiritual. Dan juga guru sangat berperan dalam pembentukan nilai-nilai yang baik pada peserta didik. Yang kedua adalah fungsi instruksional. Guru berperan sebagai instruktur yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan informasi baru kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran. Yang ketiga adalah fungsi sosial.
Guru berperan dalam membentuk individu-individu yang mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Jadi kita harus mencegah agar siswa-siswi kita atau peserta didik kita agar mereka tidak antisosial, seperti bekerja sama, berkomunikasi, dan berempati terhadap orang lain. Yang keempat adalah fungsi administratif. Guru juga memiliki tugas administratif seperti mengisi laporan kehadiran, membuat rencana pembelajaran atau RPP atau modul ajar, memberikan nilai hasil belajar, dan melakukan tugas administratif lainnya yang mendukung kelancaran proses pendidikan. Dan terakhir adalah fungsi motivator, yaitu guru harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya. Dan juga motivasi ini bisa diberikan melalui dorongan psikologis, apresiasi, maupun bantuan dalam mengatasi hambatan belajar mengajar. Dengan demikian, seorang guru memiliki peran yang sangat kompleks dan penting dalam pendidikan, tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing, pembentuk karakter, dan fasilitator dalam proses pengembangan diri peserta didik. Selanjutnya adalah kewajiban guru. Seorang guru memiliki berbagai kewajiban. Sangat banyak kewajiban seorang guru yang harus ditunaikan, yang harus dijalankan, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran atau RPP ataupun modul ajar. Jadi guru wajib membuat rencana pembelajaran yang jelas, modul ajar yang jelas, terstruktur dan sesuai dengan kurikulum. Dan juga rencana ini mencakup tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode-metode, serta alat evaluasi. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Guru berkewajiban mengajar dengan menggunakan metode yang efektif, memberikan pengajaran yang mendukung perkembangan intelektual, moral, moralitas, sosial, dan emosional peserta didik. Dan yang ketiga adalah memberikan evaluasi. Guru wajib melakukan evaluasi yang objektif terhadap perkembangan akademis maupun non-akademis kepada para peserta didik, siswa ataupun siswi. Dan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana seorang peserta didik memahami materi yang telah kita ajarkan, dan apa saja yang perlu kita perbaiki dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah membimbing peserta didik. Selain mengajar, guru juga wajib memberikan bimbingan kepada peserta didik, siswa ataupun siswi, baik dalam hal akademik, pengembangan diri maupun sosial. Dan juga guru diharapkan mampu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para peserta didik, siswa ataupun siswi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang kelima adalah menjadi teladan. Seorang guru wajib menjadi contoh yang baik dalam hal disiplin, etika, sikap sopan dan santun, dan perilaku. Hal ini penting untuk membentuk karakter peserta didik melalui teladan yang langsung dari gurunya. Yang keenam adalah mengembangkan diri secara profesional. Guru berkewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi dirinya melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, seminar, atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung perkembangan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Yang ketujuh adalah menjaga kerahasiaan data peserta didik, siswa ataupun siswi. Jadi, guru wajib menjaga kerahasiaan atau privasi informasi terkait dengan data pribadi, prestasi, maupun masalah yang dihadapi oleh peserta didik, kecuali dalam situasi di mana informasi tersebut harus diberitahukan demi kepentingan peserta didik. Kedelapan adalah bertanggung jawab pada institusi. Jadi guru harus memiliki sifat tanggung jawab kepada di mana tempat mereka mengajar. Guru memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan ataupun sekolah tempat mereka mengajar.
atau tempat mereka bekerja, serta turut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah hak guru. Yang pertama adalah hak atas penghasilan yang layak. Dan jadi ini yang paling penting, guru berhak mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, serta tanggung jawabnya. Ini termasuk gaji pokok, tunjangan, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga tempat guru bekerja. Yang kedua adalah hak atas pengembangan profesional. Jadi guru berhak mengikuti pelatihan, kursus, seminar, atau pendidikan lanjutan yang memungkinkan mereka meningkatkan kompetensi profesional dan kualitas dalam hal mengajar. Jadi pengembangan ini penting untuk mempertahankan standar mutu pendidikan. Nah, yang ketiga adalah hak atas perlindungan hukum. Guru memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari tindakan kekerasan, intimidasi, atau pelecehan baik dari peserta didik, orang tua, maupun pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat adalah hak atas penghargaan dan pengakuan. Guru berhak mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas prestasi dan dedikasinya dalam menjalankan tugas. Jadi penghargaan ini bisa berupa sertifikat, promosi, ataupun apresiasi dari institusi maupun pemerintah. Yang kelima adalah hak atas fasilitas pendukung pembelajaran. Jadi guru berhak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran seperti akses ke buku, alat bantu mengajar, teknologi, dan infrastruktur sekolah yang memadai. Yang keenam adalah hak atas kesejahteraan. Selain gaji, guru berhak juga atas jaminan sosial dan kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, pensiun, cuti, dan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang atau kebijakan institusi. Yang ketujuh adalah hak berorganisasi. Jadi guru berhak bergabung dalam organisasi-organisasi profesi guru atau serikat pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan profesi guru. Dan yang terakhir adalah hak atas lingkungan kerja yang kondusif. Guru berhak bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat, yang baik, dan mendukung proses belajar mengajar tanpa adanya gangguan fisik atau psikologis yang dapat menghambat kinerja mereka. Jadi dengan pemenuhan hak-hak ini diharapkan guru dapat bekerja dengan lebih profesional, lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas serta kewajiban mereka. Jadi itulah tadi tentang mengenal guru, hak dan kewajiban, definisi guru dan lain sebagainya. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.